Al-Quran dan Sunnah, kita selalu berpegang teguh pada dua, Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Dengan lontaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tamrin Dahlan yang kami tuakan di sini dengan sebutan ayahanda literasi kami, juga ayahanda dalam kehidupan kami yang selalu memberikan kami nasihat. Kami ingat adalah luruskan niat dalam menulis. Menulislah setiap hari dan lihatlah hasilnya. Luruskan niat itu adalah dalam menulis, itu adalah yang kami ingat. Kalau ada suatu mungkin ada sedikit yang kurang baik atau ada sedikit yang kurang cocok, jadi kami ingat sama ayah, luruskan niat. Yeah. Terus selanjutnya kepada Bapak Ramadi selaku penulis 41 jurus dasar menulis yang hadir pada hari ini, Bapak Nurwendo yang kami hormati di sini, Bapak Nurwendo ayahanda Tamrin dengan Pak Haji itu adalah ayahanda kami, yang kami itu Om Jai juga yang kami sebut ulama, itu kata-kata dari Oke. Ya lanjut masih tetap aktif yang membuat kami bersemangat untuk menulis. Terima kasih pada malam ini kita alhamdulillah jam 7.30 kita akan melaksanakan bedah buku yang berjudul 41 jurus dasar menulis. Yeah. Yang ditulis oleh Bapak di SAG yang akan nanti yang dibahas dan dibahas oleh Bapak Nurwendo. Bapak Ramadi sudah menulis banyak sekali bukunya. Ya, lanjut, mungkin terputus ya. Unmute, di-unmute Ananda. Suara di-unmute. Nah, gitu. Dan akan di ayahanda. Ya. Kita membagi acara ini dengan beberapa. Pertama ini acaranya pembukaannya sedang berlangsung. Nanti ada dari moderator, terus nanti Pak Ramadi penulis buku, lanjut lagi ke Bapak Nurwendo yang membahas, kemudian ada tanya jawab, ada closing statement dari penulis, closing statement dari yang membahas dan moderator. Unmute lagi suaranya. Signal kurang bagus mungkin ayah itu. Suaranya unmute, mungkin cuaca ya? Iya, signalnya sepertinya. Suaranya terputus-putus. Kita masuk acara kedua, yaitu ya, acara kedua adalah kita dimoderatori oleh ayah. Kepada ayah kata sambutan dan pembukaan acara oleh ayahanda Tamrin sebagai moderator. Kepada ayah kita persilakan. Baik, terima kasih Ananda Elok, Dewi Elvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, selamat datang hadir kembali di acara bedah buku YPTD pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Ini adalah kegiatan kita yang ke-32. Kemarin selama bulan puasa agak tertunda, namun tetap ada kegiatan terakhir yaitu memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Sekarang kita akan mulai lagi geliat dari bedah buku.
hari ini kita akan mendengarkan atau mendapatkan pengalaman menulis dari seorang guru, Pak Rahmadi SAG, MPDI, yang berada di Kalimantan Selatan. Saya tadi nanti kurikulum vitae-nya nanti dibaca sendiri aja ya Pak Rahmadi ya. Ya, mohon maaf saya agak segugukan ini, nggak tahu kenapa. Terima kasih juga kepada Mas Nurwendo, sahabat saya, sama-sama dosen di Gunadarma, telah menerbitkan 42 buku dalam waktu hampir 2 tahun, nggak sampai 2 tahun. Kemudian teman-teman yang hadir, saudara teman saya, alumni, Mbak Sri Andewi dari FKM UI, kemudian Bu Nani, Ibu Koal kita yang super aktif. Siap. Sahabatnya Om Jai sudah doktor. Ya, sahabat Betul ya. Kami masih sanggarnya nih. Kemudian anak-anak Krisma Juwita Nagela di Medan. Ya. Sekali sebagai guru juga di Ikatan Guru Indonesia. Kemudian ada Ananda Daeng, ya. Tadi saya baru kirim buku percetakan. Kemudian Cing Arto nih, ya, walaupun dalam kondisi keterbatasan, tapi tetap aktif. Saya sering minta bantu kepada beliau untuk membuat flyer-flyer dan Zoom ini. Kemudian Bu Fatul Jana, seperti kita ada Muhammad Fikri, juga ada Royan, Ibu Heni, Andrian, dan Sumarianti. Nanti pertama terus. Pada intinya YPTD memang sudah hampir 2 tahun ini kita bergerak bersama-sama pegiat literasi, telah menerbitkan 343 judul. Hari Selasa lalu bersama-sama teman-teman yang ada di Jakarta, kita menyerahkan kewajiban dari penerbit masing-masing judul, 18 judul masing-masing itulah kegiatan kita dari mulai mengurus ISBN, kemudian menerbitkan buku dan mengadakan webinar ini. Tentunya dengan segala keterbatasan, dengan segala macam-macam pengalaman, kita saling melengkapi ya. Kita saling melengkapi karena literasi ini sangat luas sekali, sangat luas sekali. Hari ini kita akan mendapat pengalaman ya dari Bang Rahmadi, Pak Rahmadi, mengenai 41 jurus. Saya lebih suka 40 tapi belum 41 nih. Mungkin supaya jangan kurang kali. Segugukan saya. Itu aja kita akan seperti disampaikan Ananda Elo tadi, kita akan santai aja. Jadi ini bukan terlalu serius, tapi kita ambil maknanya aja ya. Nanti mohon teman-teman nanti setelah mendengarkan paparan dari Pak Guru kita ini, kemudian akan dibahas oleh Mas Nurwendo. Waktu kita pukul 21.30 selesai, ya, kita ambil makna setiap pertemuan. Saya yakin pasti ada hal-hal yang kita dapat, hal-hal baru yang kita dapat. Itu yang saya yakini, karena kita ditakdirkan bisa berhimpun di sini. Itu aja saya sampaikan di sini. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Saya beri waktu kepada Pak Rahmadi untuk menyampaikan pengalaman ya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan oleh IPTD. Ya, terima kasih. Sementara wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar tadi? Alhamdulillah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan malam ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur, alhamdulillah. Saya ucapkan pertama-tama kepada Ayahanda Pak Haji Tamrin Dahlan yang telah memfasilitasi saya sebagai penulis buku ya di YPTD, Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan ini. Mudah-mudahan buku yang pertama ini hasil dari program 40 hari dan menulis. 40 hari menulis. Kemarin dalam di sela-sela kesibukan ya, alhamdulillah selesai juga.
Nah, mungkin saya sampaikan kenapa mungkin tadi Pak Haji menyampaikan saya 41 ya. Iya, Sebenarnya ini ada 41. prinsipnya Pak Haji. Karena di Kalimantan Selatan ada ya tradisi namanya tradisi kowe. Kowe tradisional itu 41 kowe gitu. Oh, kue. Ya, Kue ya, kue. ya kowe ya. Kue. Wadah. Alhamdulillah jadi berbagai macam jenis makanan tradisional, kuliner tradisional itu ada 41. Di antaranya adalah kalau Bapak Ibu ke Kalimantan Selatan itu yang disebut kelapon ya, ada kelapon, kemudian tape dan sebagainya banyak ya. Nah, ini salah satunya ini saya sampaikan 41 jurus. Mudah-mudahan ini dengan 41 jurus ini kawan-kawan penulis khususnya pemula dan saya sendiri mungkin bisa lebih semangat lagi untuk terus menulis gitu. Yang saya hormati juga Pak Norwendo ya selaku pemantik pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya bisa bersedia untuk membahas buku sederhana saya ini. Langsung aja mungkin saya share sih. Ya, silakan. Nah, bisa dilihat ya. Masih proses. Ya, udah. Bagus. Oke. Oke, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Nih. 41 jurus dahsyat menulis. Nah, luar biasa. Mungkin tidak judul tidak seindah di isinya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ya. Perkenalkan, saya berasal dari Guru Insan Didikia Tanah Laut Kalimantan Selatan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Jadi Insan Didikia kan di seluruh Indonesia ada 23 sekarang. Dan di Provinsi Kalimantan Selatan di Tanah Laut, namanya di Kabupaten Tanah Laut, 1 jam dari Bandara Internasional Samsudin Nur. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, saya juga guru sebelumnya di SMP, kemudian di MTS. Nah, itu sekedar perkenalan dan alhamdulillah kalau menulis buku ini adalah buku yang ketujuh dari buku solo saya dan hampir 50 buku antologi Bapak Ibu dari berbagai jenis buku, dari buku kumpulan esai, kemudian memoir, kemudian cerpen juga ada dan puisi juga ada dan termasuk cerita rakyat ya, cerita rakyat berbahasa Banjar dan berbahasa Indonesia. Alhamdulillah buku-buku yang saya ikuti dari berbagai komunitas, termasuk di Kalimantan Selatan ada yang namanya ketika itu ada event tahunan Aruh Sastra, dan saya ikut juga menulis puisi di sana. Dan juga beberapa buku-buku yang di komunitas yang saya dirikan juga, komunitas guru berani menulis, dan di Tanah Laut juga ada di komunitas Ikatan Penulis Tanah Laut. Itu sekilas profil singkat saya ya. Kemudian lanjutkan motivasi menulis itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu menurut Imam Ghazali, jika engkau bukan anak raja juga bukan anak ulama besar maka menulislah. Mungkin ini adalah motivasi saya sendiri dan motivasi kita semua untuk selalu menulis ya. Para ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar dunia mungkin dikenal abadi karena mereka itu menulis, karena ada tulisan yang selalu melekat dan menjadi bukti kehadiran mereka di atas dunia ini. Nah, demikian juga kata seorang penulis terkenal di Indonesia ya, Mulyana Catur, orang boleh pandai setinggi langit kata beliau, tapi selama tidak menulis maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah ya. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi inspirasi kita semua. Kemudian menurut Asma Nadia juga ini seorang penulis yang menjadi favorit juga saya, novel-novel beliau.
untuk meraih cinta dan ridho Allah, yang maksud beliau adalah memberikan nilai edukasi tentang kebaikan dan kebenaran dalam berbagai hal. Saya melakukan ibadah melalui tulisan, manusia itu adalah berjuang. Namun ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bunda Dewi tadi, bahwasanya dan Ayah Tamrin juga ketika menulis itu adalah sebuah niat, luruskan niat. Termasuk niat kita untuk apa, menulis untuk ibadah ya, untuk ibadah. Karena dengan tulisan kita bisa mengungkapkan segala segala gagasan, segala inspirasi dan renungan sebagainya, dan itu merupakan sesuatu yang berharga nantinya. Nah, masuk ke buku yang saya tulis ini 41 Dahsyat Menulis. Ini sesungguhnya buku ini sangat sederhana sebenarnya. Kenapa ini saya bikin? Kemarin kan ada berbagai macam pilihan judul yang saya ambil. Ternyata sudah pick dengan 41 Dahsyat Menulis ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Haji ya, sebagai layoutting juga yang bisa melayout covernya. Alhamdulillah luar biasa covernya ya. Nah, isi secara singkatnya ini, mungkin Bapak Ibu, yang pertama adalah motivasi menulis. Nah, motivasi menulis, kemudian ada beberapa motivasi dalam menulis. Nah, ini adalah mungkin sebagai panduan nanti buku-buku ini untuk kawan-kawan penulis pemula ataupun penulis yang sedang menekuni penulisan. Kemudian yang kedua adalah jenis genre tulisan. Nah, ini genre tulisan ini luar biasa. Saya terinspirasi berbagai macam yang pernah saya tulis juga. Nanti di daftar isinya ada. Kemudian problematika menulis, kemudian bonus bagi penulis, dan yang terakhir nih yang jadi poin kita adalah mengenal YPTD. Nah, walaupun ini mohon izin juga Ayah Tamrin, ini saya dimasukkan saya di buku di akhir ini karena saya sangat berterima kasih adanya Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan ini yang membuat saya berhasil menulis satu buku ini. Alhamdulillah di blog yang dibikin ini sudah beberapa tulisan yang saya tulis ya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang di daftar isinya nanti. Motivasi menulis ya, diantaranya siapapun Anda hendaklah menulis. Ini adalah tulisan-tulisan saya yang sederhana dan mudah-mudahan ini membangkitkan kita sebagai menulis. Contohnya menulis untuk menjadi. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang mungkin sederhana, tapi ketika kita menulis maka kita akan menjadi apa. Kemudian yang terakhir nih ada 1.9 ini, menulislah jariah bagimu. Nah, ini adalah sesuai dengan apa yang mungkin mohon maaf kalau kita beragama Islam, kita tidak bisa beramal jariah dengan harta mungkin, tapi kita dengan beramal jariah dengan tulisan, menginspirasi orang, bermanfaat bagi orang lain, menjadi jariah. Artinya amal ibadah yang sampai mati itu akan mengalir terus jariahnya pada kita. Kita lempar ya. Izin Ayah, untuk screen-nya siapa ya, host tadi ya? Ya. Saya bisa. Udah kelihatan ya? Bisa saya screen lagi? Lanjut aja Pak, Bang Adi. Ada gangguan apa? Terlempar ya? Gangguan angin. Bisa Pak, screen aja terus? Ya bisa. Nah, gitu. Memang kalau virtual ini itu salah satu kendala, tapi the show must go on lah. Must go on. Oke, yang kedua adalah ini adalah motivasi. Nah, ini yang menarik sekali di sini adalah
jenis-jenis tulisan. Yang jenis tulisan ini adalah yang pernah saya tulis misalnya menulis cerita horor. Nah, ini kan bisa bagian yang menarik juga bagi kita untuk menulis. Kemudian menulis tentang cinta, kemudian menulis cerita kehidupan, kemudian menulis cerita perjalanan atau sekarang mungkin writing triple ya. Itu juga bagian daripada beberapa genre, termasuk menulis cerita aktivitas, menulis cerita kelahiran, termasuk juga menulis cerita keluarga. Ini bisa jadi sebuah tulisan. Nah, termasuk mungkin ada bencana di daerah kita, itu menjadi sebuah tulisan. Nah, dan ada juga saya cantumkan misalnya menulis tentang surat cinta. Oh, ini luar biasa. Surat cinta bisa menjadi sebuah tulisan. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga adalah problematika dalam menulis. Mungkin nih problematika dalam menulis ini. Nah, ini bagaimana beberapa macam problematika yang sering dialami oleh penulis. Menulis atau tidak akan jadi-jadi. Nah, ini mungkin kendala yang sering ya yang kita alami sebagai penulis pemula ataupun penulis yang sudah mahir, saya kira juga bisa terjadi ini. Kemudian mati ide dalam menulis. Nah, kemudian ada juga malas membaca dan kualitas tulisan. Ini menjadi fokus bagi kita juga sebagai penulis. Nah, di samping itu juga ada solusi, misalnya menulislah sebelum Anda tidur. Nah, sebelum satu paragraf atau 3 paragraf itu menjadi bagian. Nah, menulis dan menerbitkan buku, kenapa tidak? Nah, ini adalah bagian daripada. Nah, kemudian ada juga tulisan tidak selesai. Ada beberapa, termasuk saya alami ya, beberapa outline. Misalnya saya mau bikin sebuah buku tentang cerita karir saya, kehidupan saya. Sampai saat ini kan juga sudah tidak selesai. Maaf ya, mungkin bisa dipublikasi nanti. Nah, kemudian bonus bagi penulis. Nah, ya luar biasa, mungkin sudah dirasakan oleh penulis-penulis yang ada, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah dengan menulis ini saya 2021 saya ceritakan supaya tadi mendapat penghargaan dari Menteri Agama sebagai guru penggiat literasi tingkat nasional ya di Kementerian Agama. Alhamdulillah ini berkat menulis, karena tulisan berbagai macam tulisan yang saya tulis. Kemudian menulislah dan raih mimpi. Kemudian menulislah Anda akan tersohor. Nah, ini mungkin bagian-bagian yang sangat menarik. Kemudian yang terakhir adalah mengenal program IPTD. Mengenal IPTD lebih dekat dengan IPTD. Kemudian ada di IPTD itu karena aku ada. Ya. Karena menulis aku ada. Ya. Ini sebuah program andalan dari IPTD ya, Pak Haji. Ya, betul. Saya sampaikan juga ini cerita tentang menerjang 40 hari tantangan menulis. Nah, di sini saya tulis juga Pak Haji tentang sehingga terbitnya buku ini. Jadi saya tulis dengan judul menerjang 40 hari tentang menulis. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini adalah tulisan saya yang ada di blog gratis menulis. Alhamdulillah beberapa tulisan yang dengan macam-macam, termasuk puisi juga ada. Ini contoh puisi ya. Nah, misalnya saya tulis bersahabat dengan luka. Wah, ini puisi Pak Haji. Nanti dibacakan Pak Haji. Iya, bersahabat dengan luka. Iya, bersahabat dengan luka. Mungkin Ibu Sri Andiwi bisa membacakan nanti. Puisi saya. Nah, kemudian ada juga puisi Ada Duka di Negeriku. Nah, ini karena fenomena gempa kemarin yang ada di mana-mana. Saya tulis dalam bentuk puisi. Walaupun ini saya kira kalau orang sastra tidak apa-apanya karena diksinya tidak ada. Nah, mungkin yang terakhir ini. Nah, habis ya, mudah-mudahan ada manfaatnya presentasi yang singkat. Dan itulah yang bagian yang terpenting dari buku saya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mendapatkan bukunya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armadi yang telah menjelaskan 41 jurus dasar menulis. Ya, tolong share screen-nya di itu kan, di on off kan lagi. Iya.
Jadi sangat sistematis sekali saya lihat ya urutan-urutannya dari 4 bab itu. Ya, jadi itu lebih kepada motivasi. Ya. Ternyata menulis itu mengalir mudah sekali ya, karena dari pengalaman-pengalaman itu hambatannya di awal-awal aja. Tapi kalau sudah menemukan auranya, menemukan cara yang terbaik, ya kita jadi edik. Kalau bahasa saya dulu di narkoba itu edik itu kecanduan. Tapi kecanduan yang positif. Rasanya kalau one day one posting itu tidak nggak masalah. Justru kalau kita nggak menulis kok ada yang kurang gitu ya. Saya juga berusaha menulis setiap hari, mudah-mudahan ya. Kalaupun nggak berkumpul ya itu di dalam kenangan kita itu harus didaratkan menjadi tulisan. Nah, buku ini diterbitkan dalam rangka program kita tahun lalu KMAA ya, karena menulis aku ada banyak diikuti oleh teman-teman ya, sehingga jumlah buku yang diterbitkan oleh IPTD melonjak sangat besar. Sampai hari ini sudah 343 judul buku. Nah, oleh karena itu saya berterima kasih kepada teman-teman ya, dan juga terakhir kita punya website terbitkan buku gratis.id ya. Jadi saya lihat tulisan saya juga pertama tadi masih ada gaspol itu di atas tadi gaspol jangan kendor, itu di bawahnya tulisan Pak Rahmadi tadi. Ya betul. Ya, itu media komunikasi kita, website ya, dan juga di situ nanti dikumpulkan buku-buku yang sudah tertulis. Ketika sudah mencapai 40 artikel kita akan terbitkan gratis ya. Itu tetap berlaku hukumnya. Tapi para penulis mohon dikumpulkan itu, judul-judulnya dikumpulkan, dikirimkan naskahnya lengkap, nanti kita buatkan cover oleh Pak Jinata ya, terbit buku. 40 menulis. Jadi nggak mesti tiap hari ya, karena programnya udah lewat. Yang penting 40 artikel, kumpulkannya terus. Seperti Meli itu sudah kita terbitkan gratis. Ya. Ada beberapa orang, Pak Nurwendo juga ada yang satu yang saya gratiskan. Jadi syaratnya menulis di website terbitkan buku gratis.id 40 artikel, kira-kira 150 halaman nanti tanpa biaya. Baik, waktunya kita serahkan pada pembahas Pak Nurwendo untuk menelisik ya dari sisi beliau sebagai seorang penulis senior, bagaimana melihat buku 41 jurus dahsyat menulis. Silakan Pak Nurwendo. Baik, terima kasih Pak Haji Tamrin Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar Bedah Buku ke-32 IPTD di malam hari ini. Dan kepada Pak Rahmadi, selamat malam. Sebagai penulis daripada buku yang berjudul 41 Jurus Dahsyat Menulis. Menarik tadi saya melihat jurusnya itu jurus orang bersilat tadi kan di slide-nya. Mengingatkan saya para pendekar Betawi di masa saya kecil itu kalau latihan itu ada jurus-jurusnya gitu. Saya sudah diberikan PDF-nya tadi pagi oleh Pak Rahmadi dan alhamdulillah sudah saya baca. Walaupun nggak detail, tapi saya sudah baca hampir keseluruhan, mungkin udah 90% saya baca. Alhamdulillah ada dua kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa buku ini cukup paripurna, saya katakan, sebagai referensi dari para penulis pemula. Sebagai penulis pemula. Karena ketika kita saya pernah mengalami sebagai penulis pemula, kita belum ada bayangan kita mau nulis genre apa, tapi di sini beliau sudah menyampaikan beberapa genre yang bisa ditulis oleh seorang penulis ya, dari horor tadi, horor itu cerita mistik ya, karena saya pernah menulis satu kali cerita mistik, itu pengalaman pribadi saya begitu ya, itu sekali saya, habis itu saya nggak pernah nulis lagi, ngeri juga, dan itu pengalaman pribadi itu. Akhirnya besoknya saya tuliskan gitu ya. Nah, dan genre-genre yang lain di bab 2. Ada 5 bab
atau 5 bagian yang ada di dalam buku ini yang memang sangat syarat dengan pengetahuan bagi penulis pemula untuk memulai menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang penulis, ini buku menjadi satu hal yang untuk mengingatkan. Seperti saya diingatkan saya oleh misalkan genre, saya belum pernah nulis genre ini gitu ya. Misalkan saya belum pernah menulis genre soal percintaan gitu. Saya memang nggak pernah. Saya diingatkan untuk ditulis gitu. Karena saya buku saya yang terakhir yang besok mau dicetak Pak Tamrin itu, saya menulis bukan percintaan tetapi mensyukuri nikmat 23 tahun pernikahan. Saya sudah 23 tahun. Jadi menjadi judul buku saya di buku yang diterbitkan oleh YPTD. Itu juga saya publikasikan. Jadi semua tulisan saya atau buku saya itu hasil dari publikasi dari tulisan saya, dan buku yang besok mau dicetak Pak Tamrin itu adalah buku isinya semuanya saya publikasikan di website YPTD sebanyak nah ini sedikit saya cerita 23 artikel itu pas saya artikel yang ke-23 itu saya memperingati 23 tahun pernikahan, oleh karena itu judulnya 23 tahun pernikahan buku itu. Itu sepintas saja. Saya kembali ke topik di sini. Jadi buku ini adalah mengingatkan kita, seorang yang sudah menggeluti dunia literasi atau menulis, kita diingatkan motivasinya. Di bagian pertama tadi ada motivasi, hasrat menulis. Awalnya saya membagi pengalaman ketika tidak ada dorongan motivasi dari Pak Tamrin Dahlan di tahun 2015, saya mungkin sampai sekarang saya bukan seorang penulis. Tapi saya bertemu dengan Pak Tamrin, saya didorong untuk menulis. Akhirnya saya tergerak mengikuti jejak Pak Tamrin waktu itu di media online kalau nggak salah, UC News di 2017. Itu karena dorongan beliau. Akhirnya termotivasi saya. Pak Tamrin aja bisa gitu, yang umurnya 10 tahun lebih tua dari saya, kenapa gue nggak bisa? Di situ ada motivasi. Jadi ini baik sekali buku ini. Di awal, di bab pertama adalah motivasi kita sebagai penulis pemula pada saat itu terus termotivasi. Intinya adalah disiplin. Ya, seperti tadi sudah disampaikan di bab ketiga. Problematika penulisan, salah satunya kan disiplin dalam membagi waktu. Itu kuncinya, dan berat sekali. Karena saya sudah mengalaminya, mungkin Pak Ramadi juga sudah mengalaminya, 40 hari menulis di KMAA, tiap hari tanpa jeda, itu berat, Pak. Saya pun juga ikutan waktu itu 40 hari tanpa jeda. Dan mungkin saya lebih berat lagi karena saya sedang mengejar target 365 hari tanpa jeda menulis di website YPTD. Jadi ada 2 tulisan, yang 40 hari tanpa jeda, satu lagi yang 360 hari tanpa jeda, berjalan secara beriringan. Alhamdulillah semuanya sudah berlalu dan alhamdulillah sudah selesai. Ini ada, ternyata apa yang saya kerjakan, motivasi apa yang saya sudah kerjakan, itu ada di buku ini. Jadi Pak Ramadi ini memang seorang yang futuristik menurut saya. Beliau sudah membagi apa yang diinginkan oleh seorang penulis, ya, terutama nanti sebagai penulis pemula, ya, sampai dengan bonusnya pun Pak Ramadi juga sudah mengungkapkannya. Apakah dia di penerbit yang ngasih royalti, ataukah dia yang menjual bukunya secara self publishing itu juga. Dan saya sudah mengalaminya begitu ya. Jadi alhamdulillah ya lumayanlah ada uang jajan dari hasil penjualan buku gitu ya. Walaupun buku saya nggak terkenal amat, tetapi teman-teman saya juga sudah banyak yang pesan gitu ya. Seperti buku saya yang sebelumnya belum terbit, ini masih nanti, tapi saya udah di sini penting dipromosikan di bulan kemarin, bukunya akan terbit bulan Juni gitu ya. Itu udah banyak yang kalau terbit pesan, boleh terbit pesan. Nah itu bonus seperti yang Pak Ramadi sampaikan. Jadi di bagian keempat tadi ya, itu bonus dari
yang disampaikan ke semua penulis, ya, terutama penulis pemula. Nah, yang berikutnya masalah genre ini. Kembali di bagian kedua, genre ini banyak. Tapi setidaknya kalau kita bisa fokus dalam satu genre, itu mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih fokus gitu ya, fokus. Memang kalau sudah terbiasa menulis, kita akan menulis apa saja seperti Pak Ramadi sampaikan, dan kita kadang-kadang mati ide gitu ya. Tapi kalau seorang penulis yang sudah seperti kawakan seperti Pak Tamrin Dahlan, dia melihat kembang pun bisa jadi tulisan, begitu ya. Kembang pun bisa jadi tulisan. Nah, itu melihat sepatu pun bisa jadi tulisan, gitu. Melihat penjual bakso jadi tulisan. Itu memang ya sudah terbiasa itu tadi sebagai seorang penulis. Nah, ini kaitannya juga tadi dengan genre. Ya, tapi kalau yang mau fokus dalam satu genre saja memang untuk pemula memang dianjurkan untuk seperti itu. Seperti awalnya saya di pemula dulu, saya ketika menulis untuk media online di UC News, saya oleh editor UC News disarankan untuk menulis satu genre saja. Dan setelah saya mengikuti petunjuk dari editor tersebut, ternyata ada bonusnya gitu ya. Pembacanya banyak, yang mengunjungi tulisan-tulisan saya yang tiap hari saya menulis. Bonusnya apa? Bonusnya kalau di UC News dulu dengan banyak pembaca kita mendapat $, gitu ya kan. Alhamdulillah. Jadi seperti yang Pak Ramadi sampaikan tadi, ada kebahagiaan dalam menulis ketika ada hasil yang kita dapatkan, ada kepuasan. Gitu. Oh, tulisan kita yang kalau saya nggak ngelihat uangnya ya, tapi ada kepuasan bahwa tulisan kita dibaca sampai 100. Saya pernah dibaca sampai 120.000 pembaca dalam satu hari. Itu ketika saya menulis sebuah laga sepak bola, bukan ulasannya, tetapi bagian kecil dari laga sepak bola itu ternyata banyak peminat. Itu salah satu kepuasan tersendiri dari kita yang sudah diungkapkan oleh Pak Ramadi tadi di bagian pertama tadi. Jadi harus menulis itu nantinya akan ada kepuasan. Dari kepuasan itulah akan nanti muncul apa namanya, seperti yang disampaikan oleh tadi seorang penulis tadi yang saya baca di buku Pak Ramadi, dia merupakan rekam jejak sejarah dari tulisan-tulisan kita. Ibu siapa tadi ya? Bu saya tadi catat kok. Ya. Bu catatan saya. Nah, itu tadi tulisan tadi akan menjadi rekam jejak sejarah yang tersimpan nanti di website, di blog, di media sosial. Dan ketika tulisan-tulisan itu dikumpulkan, maka akan menjadi sebuah buku yang seperti Pak Tamrin bilang, buku itu akan menjadi mahkota dari penulisnya, apalagi ketika buku itu sudah ber-ISBN, dia sudah abadi tersimpan di Perpustakaan Nasional. Ya, nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ramadi bonusnya tadi. Jadi ada kebanggaan kita ketika buku kita ada di Perpustakaan Nasional. Ya, dan alhamdulillah tadi di bagian kelima YPTD, karena saya sejak menjadi penulis saya didorong oleh YPTD, disupport oleh YPTD, sehingga dan alhamdulillah penerbit YPTD ada penerbit yang taat hukum, taat asas, yang ketika penerbit lain tidak mau setor dua buku yang wajib setor ke Perpustakaan Nasional, YPTD secara berkala menyetor seperti yang minggu lalu dia kembali lagi ke Perpustakaan Nasional, menyetor untuk berapa kemarin itu 18 judul buku ke Perpustakaan Nasional secara kontinu. Nah, ini secara tidak langsung membanggakan bagi penulis yang bukunya diterbitkan oleh YPTD. Ya, seperti saya, Pak Ramadi. Nanti bukunya ada di Perpustakaan Nasional. Bisa jadi kalau Pak Ramadi membuka website di Perpustakaan Nasional, masukkan nama Pak Ramadi atau Pak Tamrin Dahlan, nanti ada buku. Seperti saya pernah lihat di video YouTube-nya Pak Tamrin, YPTD
Itu Pak Tamrin mendapatkan buku yang dia terbitkan di awal-awal sebelum ada YPTD, ada di sana. Ya, penerbitnya rupanya menyetor buku terbitannya di sana. Ini kelebihan daripada penerbit YPTD kaitannya dengan menerbitkan buku-buku karya dari penulis. Jadi dia tidak hilang begitu saja ya. Di saat kita sudah mempunyai sebuah buku ber-ISBN. Nah, berikutnya yang kaitannya dengan bab yang ketiga, ya, problematika ketika menulis. Itu benar memang, ketika ide kita mentok, ketika kita kesibukan kita yang begitu berat, luar biasa, sehingga ini menjadi problem bagi seorang penulis untuk menyempatkan waktu menulis. Bisa jadi memang sebelum tidur kita, seperti ada di tulisan Pak Ramadi, sebelum tidur kita menyempatkan menulis. Tapi biasanya kalau sebelum tidur saya udah capek Pak kalau Ramadi. Biasanya saya setelah sholat subuh saya menulis gitu. Biasanya pagi-pagi jam habis sholat subuh saya duduk di pojokan gitu, sampai sekitar jam 7 pagi baru saya publikasikan ke YPTD atau blog pribadi saya atau di Kompasiana gitu ya. Pagi-pagi saya. Sebab kalau malam itu biasanya sudah aktivitas harian, saya udah lelah. Tapi ada juga, saya pernah, kalau ide itu muncul, biasanya saya menulis, tapi intinya saja sebelum tidur, baru saya perbaiki keesokan pagi. Sebelum dipublikasikan kita perbaiki. Biasanya sih begitu saya triknya. Tapi sebelum tidur ya, saya kadang juga menulis, tapi tidak langsung saya publikasi, tapi saya simpan dulu. Kalau di website YPTD kan bisa di draft, dimasukin draft, atau di Kompasiana juga begitu, atau di blog saya juga begitu. Kita simpan dulu, baru pagi-paginya kita edit kembali, kita tambahkan kembali, setelah rapi kita baru masukkan. Ini kira-kira mungkin yang bisa ditambahkan di dalam buku Pak Ramadi adalah bagaimana atau kiat-kiat menulis saat timbul ide tersebut. Seperti tadi ada salah satu babnya juga dengan menggunakan smartphone gitu ya Pak Ramadi. Nah itu saya sering menggunakan smartphone sebagai tulisan saya ketika saya harus menunggu berlama-lama di rumah sakit, menunggu dipanggil masuk, saya kesal, akhirnya saya menulis di situ dengan smartphone gitu ya. Harus bersabar kita menunggu, dan akhirnya jadi. Dan malam itu kalau nggak salah langsung saya publikasi di website YPTD. Tulisan saya itu karena terlalu lama saya menunggu, berjam-jam saya menunggu, harus masuk diperiksa dokter gitu ya. Nah, ini pentingnya seperti yang buku Pak Ramadi katakan tadi, disampaikan di dalam bukunya bahwa dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini, kita menulis bisa di mana saja. Kita tidak menunggu kita kembali pulang buka laptop gitu kan. Kalau yang dulu kan sebelum ada smartphone, handphone pintar itu kita nunggu pulang buka laptop baru kita tulis. Kalau di era sekarang di tempat itu pun kita langsung bisa menulis. Kita langsung bisa menulis. Jadi ada satu bab yang Pak Ramadi tulis di sana, yaitu kita menggunakan smartphone sebagai sarana untuk menulis atau melahirkan tulisan-tulisan yang bisa kita langsung publikasikan di website YPTD, kita bisa langsung publikasikan. Ya, jadi itu di bab problematika tulisan. Kemudian di bab berikutnya tentang bonus, ya memang seperti yang disampaikan tadi Pak Ramadi bahwa bonusnya ya selain ada kebahagiaan, kepuasan, itu adalah bonus secara batiniah mungkin ya. Tapi bonusnya mungkin juga finance juga ada ketika buku kita laku, ketika tulisan kita dibaca orang, itu bonusnya, kebahagiaan kita. Seperti saya waktu di UC News, tulisan kita dibaca orang, dolar mengalir dengan deras gitu ya. Saya berpengalaman sama dengan Pak Taufik Hidayat, Pak Taufik Wax, itu lebih banyak tulisannya dia karena dia bisa menghasilkan lebih banyak dolar daripada saya gitu ya, karena memang beliau penulis lebih dulu daripada saya. Dia menulis sama-sama Pak Tamrin di tahun 2010-an atau sudah menulis lebih dulu di Kompasiana. Sedangkan saya pada saat itu masih pemula di UC News.
Nah, tulisan-tulisan saya yang di sini 3.056 tulisan itu akhirnya saya sebagian ya, walaupun nggak semua, saya jadikan buku ketika ada YPTD. Jadi kita masuk di bab kelima, adanya YPTD bagi saya sangat berperan menjadikan saya sebagai seorang penulis yang melahirkan buku. Karena 13 buku tulisan saya di website online, media online UC News itu diterbitkan oleh YPTD. Gratis tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Kemudian saya baru menulis di website YPTD, ya. Itu kita sudah 11 atau 12 buku saya, mungkin yang besok dicetak Pak Tamrin itu buku yang ke-13 di website YPTD. Kemudian di website blog saya pribadi itu ada sekitar 4 atau 5. Jadi saya akan terus, itulah saya termotivasi terus dengan apa yang telah didorong oleh Pak Haji Tamrin Dahlan dalam menggiatkan dunia literasi kita untuk terus menulis. Dan ini buku yang Pak Rahman diterbitkan ini sangat bermanfaat untuk melahirkan hasrat menulis. Karena ketika kita mau menulis, kita mau apa gitu, genrenya apa. Dengan membaca buku Pak Rahman ini kita bisa tahu, oh saya pengen genre ini. Itu kan tulisan-tulisan genre-genre yang mungkin Pak Ramadi tadi sampaikan pernah ditulis oleh Pak Ramadi begitu ya. Tapi mungkin ada genre lain, misalkan di situ memang saya tidak melihat genre yang biasa saya tulis, genre olahraga, sepak bola khususnya, itu nggak ada di bukunya Pak Ramadi, Mas, masalahnya. Karena itu genre yang sampai hari ini saya geluti terus, dunia sepak bola ya. Dan ketika ada event-event tertentu, saya selalu mengikutinya, menulisnya dan menjadikannya sebuah buku. Itu satu kebanggaan. Jadi tinggal event besar yang belum saya tulis, tinggal Piala Dunia di November Desember nanti. Dan saya sudah siapkan, jadi sudah saya rencanakan sejak awal. Karena, nah seperti tadi di bagian akhir dari atau di bagian keempat tadi ya, memang harus ada, setiap penulis harus ada targetnya. Jadi ini mungkin sebagai tambahan, seorang penulis yang sudah hobi menulis seperti Pak Haji Tamrin Dahlan selalu ada target, harus ada agar termotivasi. Jadi target tahun ini berapa? Seperti saya pernah saya sampaikan, saya target kalau saya diberi sehat, saya akan menulis 30 buku gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang hampir paruh sudah jadi target saya. Dan mungkin yang Piala Dunia di ujung nanti itu mau memenuhi target saya. Kalau saya diberi umur ya. Dan ini mungkin bagian yang memang di buku ini belum disampaikan oleh Pak Ramadi, bagaimana seorang penulis menargetkan satu tulisan-tulisannya di bagian akhir ya. Jadi menulis menjadi buku, kenapa tidak kan gitu, nggak salah gitu ya. Kenapa tidak itu harus ada target untuk dijadikan sebuah buku ya. Karena menulis seperti yang Pak Ramadi sampaikan ya, dari beberapa genre, misalkan membuat sebuah genre, satu genre melahirkan sebuah buku, misalnya Pak Ramadi tadi gemar menulis puisi, itu bisa menjadi sebuah buku. Alhamdulillah saya juga ada satu yang belum saya bukukan, tapi sudah siap. Draft bukunya adalah sebuah buku pantun, jilid yang kedua, saya sudah siap, mungkin untuk beberapa saat nanti, tapi saya nggak tahu apakah nanti bisa di ISBN-kan oleh Perpustakaan Nasional karena ada regulasi baru, apakah pantun, kumpulan pantun itu boleh jadi ISBN atau tidak, saya masih menunggu konfirmasi ya. Kalau enggak ya nanti mungkin saya pakai apa namanya, kan sekarang ada istilah baru QRCBN itu ya, untuk buku-buku ajar, buku-buku yang kaitannya terbatas, biasanya sekarang sudah ngetop dengan QRCBN itu QR code ini, dia kita menggunakan code, kita akan keluar identifikasi dari buku kita. Tapi tentunya memang ada kelemahan dan kekurangannya dari dua, ISBN dan QRCBN. Kalau QRCBN ini memang belum diakui secara nasional, sedangkan ISBN memang sudah diakui secara nasional oleh Perpustakaan Nasional
sebagai lembaga yang mengurus ISBN di Indonesia. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam buku ini. Jadi sekali lagi saya simpulkan ini buku cukup lengkap, walaupun memang belum sempurna, tapi cukup lengkap untuk menjadi referensi para penulis pemula untuk memulai menulis. Yang kedua, buku ini menjadi mengingatkan kita yang sudah jadi penulis apa yang belum kita tulis, apa yang kurang dari kita. Ketika ide kita mentok, ketika misalkan motivasi kita menurun dan yang lain sebagainya. Buku ini sudah ada kiat-kiatnya yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi. Ada motivasi tersendiri sebagai amal jariah tadi, atau sebagai kepuasan batin ketika menulis, itu sudah disampaikan oleh. Jadi menurut saya buku ini layak dan harus dibaca oleh banyak orang, terutama orang-orang yang ingin menulis dan sukses menjadi seorang penulis dan mendapat bonus. Ya, saya merasa bonus dari menulis dan menjadi buku itu ketika saya tulis nama Nurwendo, kalau dulu cuma dosen doang, dosen gitu aja kan. Terus di websitenya Gunadarma, tapi sekarang saya tulis Nurwendo ada namanya pengarang YPTD. Terus buku-buku saya banyak benar ditulis dia. Bahkan di website-website yang nggak jelas itu tulisan-tulisan saya diambil semua sama dia. Loh, ini kan tulisan gue nih di website, entah di website Siap Gerak, di website Ide Cemerlang, entah apa website banyak. Itu tulisan-tulisan saya. Hanya kebetulan memang dia masih fair. Di bawah ada penulis Nurwendo. Dia masih baik dia. Jadi nggak plagiat, tapi dia buat saya menjadi keuntungan saya ya. Jadi nama saya lebih terkenal sebagai seorang penulis. Walaupun memang nggak izin saya, itu banyak di website yang baru itu mengambil aja dari blognya Pak Tede, dari Kompasiana. Terutama saya perhatikan dari Kompasiana ketika tulisan saya menjadi pilihan editor, itu pasti yang diambil sama dia. Terus masuk di media online dia. Itu yang saya perhatikan lah. Ternyata tulisan saya nih masuk, tapi ya sudahlah. Yang penting dia selalu menuliskan penulisnya ada di bawah. Jadi ini sekali lagi bagian bonus seperti yang disampaikan Pak Rahmadi juga wajib diketahui oleh seorang penulis. Kalau gue nulis buku, gue menulis tiap hari jadi buku, apa bonus? Kalau saya bisa katakan yang paling sederhana ya, nama kita di Google nanti banyak tulisan kita muncul gitu ya, bahkan tulisannya Pak Nur Terbit itu setiap saya buka selalu muncul itu saya sebagai seorang penulis di YPTD dan sekarang kawan saya kalau ketemu lebih banyak bertanya tentang udah nulis buku apa, jadi bukan lo masih ngajar nggak gitu lagi pertanyaannya, tapi sudah berapa buku yang kau tulis, karena memang setiap hari ketika saya menulis di website YPTD selalu saya share ke media online saya, di Facebook, di mana, di Twitter. Kemudian kalau di Instagram saya khusus memang untuk menjual buku-buku saya. Jadi Instagram saya itu khusus untuk menjual buku gitu. Kalau lo mau beli ini, kampungnya ini, harganya ini begitu. Ya, tapi kalau di Facebook saya selalu men-share ya, buku-buku baru saya, kemudian tulisan-tulisan saya, sehingga orang atau kawan-kawan kalau bertemu halal kemarin gitu bertanyanya bukan masih mengajar di Gunadarma atau bagaimana, tapi lebih banyak pada bertanya buku apa lagi yang mau diterbitin gitu. Itu kira-kira yang seperti Pak Rahmadi bilang sebagai bonus dari seorang penulis. Saya kira itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan buku ini. Sukses untuk Pak Rahmadi dengan lahirnya buku ini. Saya berharap akan lahir buku-buku berikutnya yang menjadi karya Pak Rahmadi, karena sudah 7, antologinya udah puluhan, saya lihat banyak kali itu, saya lihat nggak saya hitung, tapi kalau yang tulisannya udah 7, dan menurut saya beda-beda tipis lah. Ketika mulai menulis 2018, beliau sudah mencetak buku, saya belum apa-apa.
Saya baru 2020 minta buku ketika pandemi yang dicetak oleh YPTD. Saya kira itu Pak Tamrin sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nurwendo. Lengkap sekali itu dibedahnya bukunya Pak Ramadi. Ternyata memang seide sejalan. Kita tetap mengalami proses-proses menjadi seorang penulis itu ya. Ada proses panjang lah, tapi setelah melewati proses-proses yang diuraikan oleh Pak Nurwendo tadi, ya Allah bisa karena biasa. Ya Uni, Elok, kita diskusi ya, Elok. Elok aja yang ngatur nih, siapa yang mau bicara ya. Ananda Elok, Dewi Elvia yang mengatur untuk diskusi, silakan ya. Kita diskusi ya. Terima kasih kepada Bapak Raffi yang menulis 41 jurus untuk menulis. Kata Pak Nurwendo jadi ingat silat. Tangan Elok gini tadi kayak orang silat. Terima kasih Bapak Nurwendo. Tadi cukup bagus walaupun belum sempurna karena ada 2 alasan Pak Nurwendo. Cukup lengkap untuk jadi acuan buku penulis pemula, dan 2 untuk mengingatkan kita menulis apa yang belum kita tulis. Jadi buku ini sangat bagus sekali. Terus kita masuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab ya Yahya. Tadi pertama kalau nggak salah tadi resen itu Madam ya. Madam Hedi. Ya Madam Hedi. Silakan. Oke Madam Hedi. Ya, Madam Hedi nih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, terutama para hati. Kebetulan ya di sini ada timnya Roadblock nih, ada Ayah, ada Krisma, saya Elok ya. Bagaimana nih kalau misalnya ini juga dibahas bukunya di YPTD IGI, karena kebetulan kan Bapak orang IGI Kalimantan Selatan ya. Bagaimana kalau misalnya Jumat besok kita mulai nih, kan kita masih terhutang 2 kali lagi, selanjutnya saya ada program baru lagi yang sampai bahas dengan Ayah gitu. Gimana Pak penulis? Siap. Ya, oke. Iya, karena Jumat ya. Ya nanti YPTD siapkan Zoom meeting seperti ini. Ya, langsung diterima tuh Madam. Ya, materinya sama ya. terus Ayah saya ingin ada sharing dikit ya. Kan Ayah pernah bilang biarkan tulisan menemui takdirnya gitu. Saya mau berterima kasih banget ya Ayah, karena kemarin Ayah ingat gak waktu Jumat terakhir bulan puasa tuh roadblock terakhir ya, itu kan ada masuk Pak Profesor Tri dari Sumatera. Oh iya. Dari Una Medan. Nah ternyata ternyata dia itu menemui saya itu dari Google. Dia klik nama saya Madam Hedi dan paling atas dia tertulis Madam Hedi penulis YPTD ya, Satu Pusaka Tamrin Dahlan. Nah dari situ akhirnya insya Allah bulan ini ya saya diundang ke sana untuk ya mungkin perdana kali ya roadblock to book atribut on the road gitu. Sama Krisma, tiketnya juga dibiayain, hotelnya juga. Terus dia ada sempat dikit nanya sih kira-kira uang sakunya berapa gitu. Tapi intinya dari semua itu semua berawal di YPTD. Jadi biarkan tulisanmu biarlah tulisanmu itu membela dirinya sendiri. Biarkan tulisan membela dirimu sendiri. Dan itulah tulisan-tulisan saya yang mungkin belum sehebat Pak Nurwendo, Ayah, atau Bung Rahman ya. Tapi rezeki saya itu ternyata dengan menulis ketika di KMAA. KMA itu saya lagi semangat-semangatnya, saya lupa. Ayah targetin 40, kayaknya saya sampai 2 kali lipat deh. Saya nulis terus, walaupun istilahnya mungkin ya standarnya masih jauh lah dari penulis besar, tapi saya nulis terus. Sampai akhirnya begitu orang mencari, yang keluar Madam Hedi nomor 1 penulis YPTD gitu kan. Penulis YPTD itu saya tanya, katanya Pak Prof itu dijawab gini,
kalau selebritis mah gampang dicari, dia bilang gitu. Jadi saya dengan menulis di YPTD dianggap saya udah jadi selebritis. Terus selanjutnya ya kemarin juga kan di share ya saya yang ayah saya kasih tahu juga, ternyata yang memanggil saya itu ada penulis, saya ada pesanan buat tulisan untuk untuk IWAPI yang melalui Ibu Juli Tristiawan. Dia direktur robotik ya. Dia dari WPO juga, dia minta saya untuk membantu program pembuatan IWAPI Award gitu. Jadi bukan dia orang IWAPI, tapi dia yang mensponsori buku itu, Ayah. Waktu itu kan saya bilang orang IWAPI, bukan dia yang mensponsori gitu. Nah ini saya juga lagi tanya-tanya Ayah nih, kira-kira siapa yang bisa diajak kolaborasi ya, karena kan saya juga bukan penulis besar, cuma penulis biasa-biasa aja gitu, hanya rezekinya tuh dapat dari saya gitu. Karena kebetulan juga saya dilantik menjadi Direktur Media Sosial WPO World Peace Organization, kemarin juga udah di-sharing ya oleh Jenderal Bintang 4, saya dilantik. Pokoknya intinya saya benar-benar mendapat limpahan rahmat banget dari YPTD. Dengan bergabung di YPTD, udah punya grup YPTD 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pertanyaan semoga ini Pak masih Rahmadi Ayah masih sudah nggak beri bosan. kesempatan untuk Ayah, menjawab pertanyaan. iya, semoga Ayah nggak bosan deh sama saya gitu. Karena akan berlanjut terus nih Ayah. Iya. Berlanjut terus untuk acara selanjutnya. Terima kasih Ayah untuk untuk supportnya. Jangan lupa kita jadwalin yuk penulis kita yang hebat ini untuk masuk ke acara webinar. Langsung dijawab Pak Rahmadi. Iya Pak Rahmadi. Jempol dan jawaban Pak. Silakan Pak. Siap. Dijawab Pak. Oke, terima kasih Madam Hedi. Luar biasa nih. Luar biasa, saya tersanjung ini kalau diundang lagi. Terima kasih, saya bersedia. Oke, itu aja Mas ya. Ya. Terima kasih Pak Rahmadi. Ya. Kita jadwalkan nanti. Hari Jumat besok ya? Iya. Krisma oke kan Krisma? Kita buatkan itu, jadi siapkan fasilitas Zoom. Ya, oke, insya Allah ya. Oke deh, makasih. Ayo, lanjut. Dewi, Elo, siapa lagi? Unmute-nya. Suara nggak kedengaran. Iya. Nah, itu deh. Terima kasih Ayah. Terima kasih Madam. Madam tadi ya, jangan pernah bosan dengan Madam. Madam ini nggak bikin kami bosan. Madam bikin suasana itu seperti sampuna hijau, membuat suasana nggak dalam nggak rame. Nah, ya itulah Madam. Ya terima kasih Madam. Semoga kita bisa agendakan tidak Dwi. Semoga Pak Nurwendo juga bisa hadir. Ya kita bersama bisa hadir hari Jumat. Kita bisa melaksanakan acara Ikatan Guru Indonesia. Ya, lanjut. Silakan teman-teman. Ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Rahmadi dengan Pak Nurwendo. Mungkin Bu Nani. Ya, jadi seperti kata Pak Rahmadi tadi yang ditulis manfaat menulis adalah kita menyalurkan hobi, di samping itu ada royalti atau bonus, bisa untuk naik pangkat juga. Terus ajang bisa untuk silaturahim. Seperti Madam, kita ketemu dengan Ayanda, kita ketemu YPTD itu sangat kami sangat banyak manfaatnya di sini. Terus menulislah, tapi ingat tulisan yang ditulis itu yang baik-baik, dan itu tulisan kita walaupun bercanda itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Bukankah begitu ya? Jadi misalnya jadi tulisan yang kita bikin kalau bisa menjadi pahala jariah kita, bukan dosa jariah kita. Jadi pernah kemarin ya di YPTDI, di YPTDI ada yang men-share ya, yang men-share ketika engkau menulis sesuatu atau menyebabkan sesuatu di akun mensosmu, ingatlah
selalu ayat ini. Yang artinya pada hari atau ketika lidah dan tangan kaki akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Jadi ketika itu elok baca, elok jadikan itu status WA dan elok minta izin pada elok lupa di YPTDI gini madam. Elok minta izin sama yang memposting dan elok jadikan itu puisi. Yang elok kasih judul akan tiba masanya dan elok posting itu di YPTDI dan di YPTD. Bolehkah elok baca puisinya ya? Mungkin nanti elok kita kasih nanti terakhir aja ya. Terakhir ya. Nanti ya. Oke. Beri kesempatan sama peserta dulu untuk berdiskusi dulu ya elok ya. Nanti puisinya terakhir. Pesertanya ada pertanyaan lagi. Ini ya. Sebelumnya elok mohon izin. Elok sekarang di pesantren. Ini sebenarnya kemarin ngantar anak ke pesantren tapi karena kurang sehat jadi sekarang ini di luar dugaan jadi elok mau masukin anak ke pondok sekarang udah. Oh sekarang silakan ya oke. Silakan baca puisi. Ya. Jadi anak elok di sini di Barit Al Munawwarah pondok Tafiz ya. Yang cowok ini ruang cowok yang di bawahnya ruang cowok. Ya silakan. Ini di lantai. Jadi yang cewek juga yang cowok udah diantarin seminggu yang lalu, yang cewek baru sekarang ya. Jadi elok mohon izin ngantarin dulu nanti balik lagi ya. Oke ya. Ya. Gimana sekarang atau nanti dibacakan puisinya ya? Sekarang aja sekarang. Sekarang aja. Ya. Terima kasih ya. Ya. Ya silakan. Ya. Akan tiba masanya. Karya Elok Dewi. Akan tiba masanya di mana mulut tidak bisa bicara, tak bisa menjelaskan apa yang telah kita lakukan selama ini. Akan tiba masanya di mana lidah, tangan, kaki akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan selama ini. Akan tiba masanya di mana dosa tangan lebih berbahaya daripada dosa yang lain. Berbahaya? Iya. Karena kita tidak menyadari dengan tulisan kita, japrian kita, status kita, candaan kita, semuanya yang kita tulis, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya Allah ya Rahman, jadikan tulisan kami, tulisan yang penuh makna, tidak menyakiti perasaan orang lain, yang menjadi pahala jariah kami, bukan dosa jariah kami ketika kami tidak hidup lagi. Ya Allah ya Rahman, jadikan lidah kami, tangan kami, kaki kami untuk melangkah di dalam ridho-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Akan tiba masanya di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita tulis. Semoga yang kita tulis membawa ke neraka pada akhir Mei 2022. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa puisinya. Luar biasa, Mbak Elo. Ya, jadi kita lanjut ya, Mbak Elo. Teman-teman lain mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Rahmadi, berbagi pengalaman. Segala hormat Ayah, Ade Medi, Pak Rahmadi, Pak Wendo, dan Bunda Nani tadi, Bunda Yeni, dan Anda Salsabila tadi hadir juga Angel. Mohon izin ya, maaf sebelumnya. Bawa acaranya mohon izin dulu. Biasanya Elok sampai semoga bisa nanti disambung lagi. Elok masukin anak ke pondok dulu, temui ustazahnya dulu ya Yahya. Terima kasih ya, mohon izin ya. Alhamdulillah cucu Ayah yang pertama Ananda Zaki udah masuk ke 10 juz. Udah kemarin waktu bulan puasa kemarin udah alhamdulillah diminta jadi imam
imam sholat sholat tarawih di musala dekat rumah, dan juga udah diminta sama teman Elo melepas jemaah umroh. Alhamdulillah, insya Allah 30 juz nanti kata teman itu, insya Allah nanti umroh katanya. Amin ya robbal alamin. Mohon izinnya ayah, Elo undur dulu. Terima kasih. Ya, selamat jalan, selamat mengantarkan anak. Segala hormat ayah, mohon maaf kalau ada salah ya. Ya, salah. Ya, sebelumnya Elo kasih pantun ya. Bunga selasih harum di taman, ditanam untuk obat-obatan. Terima kasih Elo ucapkan atas kesempatan yang Anda berikan. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya balas nih pantunnya Elo sebelum kita mendengarkan Bu Nani. Ya. Silakan ayah. Oke, Borneo dulu, sekarang Kalimantan. Di Sungai Kapuas memancing ikan. Setiap hari banyak kegiatan. Semoga sukses membahagiakan. Nah, itu balasan pantun. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya Bu Nani. Ya, dengan segala Nani, silakan. mohon izin. Rindu nih dengerin suara Bu Nani. Mohon izin ya, ini giliran kami ya. Iya. Sekali mendengar tadi Mbak Elo berpuisi, berpantun. Mungkin saya tidak pandai dalam berpantun. Mohon izin ya, kami ingin mengucapkan apresiasi kepada Bapak Rahmadi yang sudah mengemas 41 tips menjadi sebuah buku yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi mungkin saya tidak bisa membaca detailnya karena hanya melihat dari poin-poinnya. Nah, mungkin kami akan nanti request dengan ditandatangani beliau. Siap. Jadi selain koleksi di rak buku kami juga nanti sesekali akan membacanya dan membandingkan dengan pengalaman yang kita alami selama ini. Kadang kita tahu bahwa itu banyak sekali tips, tapi kita tidak memilahkan tips-tips itu. Jadi kita langsung blended aja, menggabungkan. Apa yang merasa saya enak untuk menulis. Jadi mungkin kalau genrenya hanya orang lain yang tahu bahwa genre kita itu apa gitu. Yang terpenting saya hanya menulis dan menulis. Itu juga berkat dari Ayah Tamrin, IPTD. Jadi kita semakin berkembang. Saya rasa itu aja ya, tidak ada pertanyaan untuk Bapak Rahmadi. Kayaknya saya rasa kalian udah bagus banget sebagai penulis terkenal sekarang. Terima kasih Bu Nani. Silakan ya Pak Rahmadi. Salam. Ya, silakan Pak Rahmadi dijawab. Oke, makasih Bunda. Makasih Bunda, luar biasa. Makasih, siap nanti saya japri ya. Dan saya juga terima kasih apresiasinya, walaupun ini buku sangat sederhana dan tulisan genre-genre yang saya tulis ini sebenarnya beberapa sudah saya tulis juga. Misalnya misalnya cerita tentang duka, tadi kan itu dalam bentuk puisi. Ada juga tentang cinta, misalnya cerita cinta tentang ulang tahun istri, misalnya saya tulis, ulang tahun anak, misalnya saya tulis. Itu semua apapun yang terjadi saya tulis. Ya. Terima kasih. Termasuk horor ayah tadi. Jadi kalau stoknya belum habis, Pak Rahmadi, bisa kita cetak ulang, ya. Kalau masih ada stok, nanti langsung ke Bu Nani minta alamatnya. Siap. Bu Sri Andewi juga tadi di chat juga menginginkan bukunya Pak Rahmadi itu 41 jurus dahsyat menulis. Bu Sri Andewi yang ada di sini. Dia juga pesan. Jadi kalau memang ada stok, kirim langsung, nanti mohon alamat dari Bu Nani sama Bu Andewi. Kalau memang mau dicetak ulang, nanti YPTD bantu kita cetak ulang. Siap. Wapri ya Bunda nanti. Ya, baik, nanti kami dapat. Itu kan berkah dari pertemuan itu kan, silaturahim, jadi teman-teman. Gitu. Pak Sri Andewi mungkin ada yang mau ditanyakan teman saya, Pak Dewi silakan. Nah, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tamrin, Pak
Rahmadi dan Pak Nurwendo ya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian penulis yang handal ini. Kalau saya sih hanya karena tugas waktu itu, jadi saya hanya suka menulis pedoman-pedoman kesehatan gitu ya. Kemudian kebetulan saya pernah tugas di kehumasan, jadi menulis hal-hal tentang kesehatan masyarakat. Nah, saya hanya suka menulis untuk diri saya sendiri, hanya untuk menyimpan memori saja, betul Pak Rahmadi yang Pak Rahmadi katakan. Tapi memang banyak blocking ataupun hambatan ketika menulis. Saya ingin lebih detail lagi, sedikitlah gambaran bagaimana menghadapi hambatan menulis gitu loh. Biasanya terkait dengan mood ini loh, gitu Pak. Monggo, makasih. Ya, silakan Pak Rahmadi. Oke, terima kasih tentang hambatan mood. Tidak ada mood, saya kira semua penulis ini mengalami itu ya. Yang pasti saya untuk mengatasinya dengan cara banyak membaca dan melihat walking block ya, maksudnya walking block artinya menelusuri blok-blok yang ada, terutama di YPTD misalnya itu tulisan dari itu bisa menjadi inspirasi bagi tulisan kita dari kita. Yang pertama, yang kedua mungkin kita yang mudah-mudah saja, artinya apapun yang terjadi kita tulis, apapun yang kita alami kita tulis, apapun yang kita alami kita tulis begitu. Jadi saya kira siapapun bisa ya, siapapun bisa. Yang tidak bisa tuh yang tidak menulis sebenarnya. ya. Itu aja, terima kasih. Iya, gitu Mbak Dewi. Mbak Dewi ini teman saya, teman banget, sama-sama kuliah dulu, ambil S1 di FKM UI. Ya, terima kasih. Ya, kita punya blog sendiri, WA Group, teman-teman berpantun. Nah, Mbak Dewi ini banyak menulis, tapi memang tulisan dinas ya gitu ya, tulisan-tulisan sifatnya kedinasan, laporan, karena beliau ini orang kesehatan, kesehatan di spesialisnya di puskesmas gitu, jadi banyak laporan. Nah itu kalau dikumpulkan Mbak Dewi bisa dikumpulkan ya jadi buku. Karena rahasianya lagi tadi Pak Rahmadi bisa sampaikan bahwa ketika tulisan itu kita share, kita kirim ke website, kita kirim ke WA Group, kemanapun itu seketika itu tulisan kita itu memiliki roh. Tulisan itu hidup. Nah kalau kita tulis sendiri, baca sendiri, tidak di-share, ya kan nilai manfaatnya tidak begitu banyak ya. Tapi pengalaman-pengalaman yang luar biasa Mbak Dewi ke daerah-daerah itu jalan kaki jauh kemana. Itu menarik loh Bu, menarik Mbak Dewi. Tulis saja, bisa nanti dikirim di website YPTD, saya kirim linknya, saya buatkan password, tulis saja. Karena ketika dibaca maka tulisan hidup. Istilah kami itu tulisan itu mempunyai roh. Gitu Pak, Pak Nurwendo yang ada roh ya. Ada roh, jadi berjiwa dia, hidup. Apalagi ketika dibaca, ditanggapi orang, ada nilai manfaat, itu kebahagiaannya luar biasa gitu. Nah, ketika sudah banyak tulisan per artikel aja, per artikel dikumpulkan nanti kita terbitkan. Sebantu terbitkan dari ISBN, ya udah, ini loh buku saya. Bangga banget ya, kalau di sini ada nama kita. Oh iya. Ya Dewi misalnya. Ya, jadi motivasi. Itu aja saya rasa. Jadi Mbak Dewi tadi tolong minta alamatnya Pak, kirim ke Pak Rahmadi. Beliau menginginkan bukunya Pak ini. Siap. Mungkin ayah saya tambahkan, dikatakan oleh Pak Nurwendo itu betul ya, ketika kita di-share ke kawan-kawan dengan grup, kita sangat-sangat berbahagia ketika melihat berapa yang membaca itu, beberapa yang membaca itu. Saya kan di PTD lihat juga, tulisan saya sudah 300, alhamdulillah. Contoh saja misalnya ketika puisi tadi kan itu luar biasa tuh, berapa ratus saya lihat yang membaca. Walaupun puisinya ya biasa aja. Ya. Jadi ada roh ya Pak Rahmadi ya, yakin ya, jadi yakin ya. Kita share, jadi share-nya kadang-kadang di Pak Nurwendo ke Facebook, ke Instagram, kemana saja kan share kemana-mana. Itu orang yang bahagia. Makasih Mbak Dewi, semangat. Nanti ada tindak lanjut itu pasti. Menulis kemudian menjadi buku. Lanjut, saya silakan karena tugas Ananda Krisma Juwita Nainggolan. Silakan. Maaf teman-teman tidak open kamera.
Ya, ya, nggak apa-apa. Pak Rahmadi, saya memang belum baca bukunya ya, cuma mendengar penuturan dari Bang Dodot, Sang Wartawan Rangkotan, sepertinya sudah bisa membayangkan trik-trik jitunya, bagaimana cara menggiring supaya penulis pemula yang awalnya tidak pede, akhirnya jadi pede menulis. Nah, meskipun misalnya kita sudah menulis, saya yakin buku Mas Rahmadi ini ibarat apa ya, power bank barangkali ya. Iya Mas, bener nih, saya udah agak ini energinya agak kena skip ini, kena efek Ramadan dan Lebaran ini. Tadi saya sampaikan ke Ayah karena biasanya kami kan Mas dengan Madam Hedi itu setiap Jumat tuh ya roadbook to book attribute itu kita lakukan kalau nggak salah hampir 6 bulan itu ya jalan. Alhamdulillah bisa kita hadirkan pembicara-pembicara, kemarin juga dari G20 Writers juga kita undang, kemudian ada beberapa profesor. Nah itu semua saya pikir kalau hanya sekadar begitu saja kurang bermanfaat lah. Jadi ini besar harapan kami, saya kebetulan satu tim dengan Madam Hedi, berharap kita sehat-sehat ya Mas Ramadia, sampai ketemu nanti di hari Jumat. Bagaimanapun kita butuh amunisi-amunisi yang jitu ya dari penulis handal seperti Mas Rahmadi. Apalagi dari Kalimantan Selatan nih ya. Kalimantan Selatan ya Mas ya? Betul. Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Dari Banjarmasin ya. Ujung pena di sana itu saya yakin sangat-sangat tajam untuk mengukir karya-karya yang bermutu. Ibarat kata para pakarnya, tulisan Mas Rahmadi ini saya yakin daging semua tulisannya, bermanfaat semua. Itu apresiasi saya untuk Mas Rahmadi, mudah-mudahan bisa juga kita suatu saat nanti bisa ketemu ya, barangkali nanti di ulang tahun YPTD yang kedua, insya Allah. Ya, kopdar. Iya. Terima kasih, Risma, semangat. Iya. Ya, jadi teman-teman, saya sejak menjadi penulis ini, saya punya anak literasi. Saya anak paling tua. Paling tua, Risma, terus Madam, terus ada Elo, ada beberapa lagi, Intan. Ini. Ya. Anak cowok ya, anak cowok. Jadi ayah. Terasa benar. Itu ada ayah biologis, ada ayah literasi. Ada ayah biologis saya 4, anak saya 4. Ayah literasi bertambah terus. Sahabat literasi apalagi banyak. Masih kemudian ini baru bergabung sama kita penulis senior dari Karimun, Pak Haji Rasid Nur. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak, mohon maaf terlambat. Enggak apa-apa. Mungkin ada disampaikan Pak Haji. Saya belum tahu informasi ini, baru aja dibuka. Lanjut dulu Pak. Ya, nanti sambil menyusul ya, paling tidak saya tunggu pantunnya lah. Pantun. Itu ayah ada yang dari Tanah Laut juga, itu Ibu Nur Astia dan Ibu Ervina Ulpah tuh dari Tanah Laut bisa. Silakan Bu. Bu siapa? Silakan Bu. Yang ingin menyampaikan apresiasi, diskusi atau apapun. Ibu siapa tadi? Bu Ervina Ulpah, itu box tomer Bang. Mana Ibu? Ya, silakan Bu. Ada ya? Ada di online. Ibu Fatul Janah ya, bukan? Ibu Nur Astia ya, silakan Bu. Astia. Ibu Nur Astia silakan Bu, unmute di itu. Ibu mungkin ada yang sampaikan, atau Ibu Sumariyati, silakan Bu. Untuk menyampaikan apresiasi kepada Pak Rahmadi. Ayo Ibu Ati. Bu Sumariyati, Bu Ati. Sumariyati, silakan. Belum. Ya, dari Kalimantan Selatan tadi Bu ya? Oh, mungkin. Ya, dari Gunung Kidul ya. Oh Bu, dari Gunung Kidul. Iya, silakan. Kita masih ada waktu setengah jam lagi sampai 21.30. Nanti sebelum di closing statement oleh Pak Rahmadi dengan Pak
Wendo nanti kita simpulkan. Tapi yang jelas acara kita ini direkam Bu ya, direkam, recorded. Jadi nanti kita akan kirim linknya, kita bisa nonton lagi gitu. Bisa nonton lagi ketika tampil, kita bisa share juga ke teman-teman. Ya karena ini kehebatan dari teknologi semuanya terekam gitu, rekam jejaknya ada. Jadi selama itu banyak. Sambil menunggu Ibu Ati. Silakan Bu. Ibu Atinya masih mungkin ada di kemana kita tidak tahu. Pak Ramadi, mohon izin tanya lagi boleh? Silakan Bu. Silakan Bu Nani. Kira-kira dalam waktu dekat sudah memiliki konsep buku apa lagi, tentang apa? Apakah sudah mulai membuat draft untuk buku berikutnya, atau masih hanya menulis di blog-blog dulu baru dikumpulkan, atau bagaimana Bapak? Saya sebenarnya sudah banyak tulisan Bun yang saya simpan di blog pribadi, di blog Mas Yana, Guru Siana, termasuk di blog di PTD ini. Nah, dalam waktu dekat ini ada yang pertama adalah puisi, kumpulan puisi. Yaitu judulnya saya minta kemarin Pak ini Cing Soeharto nih minta covernya, desain covernya. Murid dari Pak Haji Aji. Alhamdulillah sudah judulnya itu apa ya? Kemarin itu tentang aku, cinta dan kerinduan. Nah, itu kumpulan puisi. Kemudian yang kedua juga covernya sudah jadi kumpulan cerpen walaupun belum selesai ya. Jadi covernya sudah selesai itu. Cing Soeharto yang dari Jakarta yang hadir juga. Apa ya? Kacamata cinta. Oh, itu kumpulan cerpen. Kemudian ada juga yang ketiga. Tapi ini belum ada covernya sih, tapi sudah tentang sejuta cerita ya di bumi Balangan. Karena saya bertugas kan di sebelum di Tanah Laut ada di Balangan, Kabupaten Balangan. Jadi saya tuliskan itu beberapa outline-nya sudah selesai, tapi dalam tahap penulisan. Itu mungkin itu sebenarnya memoir ya, pengalaman hidup yang saya tulis. Mudah-mudahan nanti mewujudkannya. Semoga nanti kami bisa ngikutin jejak Bapak. Siap. Kami juga udah punya banyak konsep, cuman kayaknya masih kurang 100 halaman, tapi kayaknya masih perlu kan kadang-kadang pada saat kita menulis tuh kita tertarik ini, kemudian tiba-tiba punya lagi pengen tertarik ini, jadi sedang pilah-pilah dulu. Ya. Nah, pengalaman saya Bun, kan pokoknya tulis saja. Saya tulis saja misalnya tadi di contohnya di YPTD kan saya tulis misalnya ini seperti saya yang share tadi kan ada beberapa tentang puisi, kemudian tentang cerita dan sebagainya. Di sana akhirnya saya tulis saja beberapa tulisan yang mudah-mudahan itu menjadi tabungan tulisan saya nantinya. Dalam kesempatan datang itu bisa dikumpulkan. Termasuk yang ini ya buku 4 fase jurus ini kan sebenarnya dipaksa untuk selesai. Alhamdulillah bisa juga. Nah, karena ini tuntutan tidak ada tuntutan 40 hari gitu ya, berarti kedepannya mudah-mudahan bisa juga. Iya. Terima kasih Bapak Ramadi. Pak Ramadi, saya tadi baca di buku Bapak itu ada buku yang belum terbit, nggak salah judulnya, kalau nggak salah belakangnya itu Di Langit Literasi, itu udah terbit belum ya? Itu ya sebenarnya ini. Yang ini sebenarnya kan kemarin itu. Oh, judulnya berubah gitu, Pak? Berubah sebenarnya ini. Oh. Ini kemarin. Iya. Kan baru saya sadari, ternyata itu saya ganti aja, saya ganti. Oh, begitu. Ya. Terus saya pikir kok itu saya baca kan KMAA. Hasil KMAA di judulnya itu tadi titik tadi saya lupa, di bawahnya yang menarik di belakangnya tuh Di Langit Literasi. Karena saya selalu ingat waktu saya kecil itu suka membaca Pelangi di Langit Singasari. Nah, itu. Ya.
Beda-beda tipis di langit Awalnya literasi. judulnya itu ayah. Awalnya itu Iya. kemarin baru setelah pikir-pikir, oh karena konsep-konsep yang beberapa Iya. bagian 5 bagian itu saya bikin aja yang ini. Itu. Baik, Pak. Ya memang begitu Pak, pengalaman kita selama ini ya. Kadang-kadang judul itu berubah gitu. Kalau saya menulis judul apa aja dulu. Kadang-kadang orang mikirin judul gitu, nggak jadi akhirnya. Saya judul apa dulu, dua kata, 3 kata, tapi nulis terus ngalir, salah ketik biarin aja, terus saya. Karena kalau kita berhenti di satu titik hilang itu, apalagi saya udah tua gini kan, 70 tahun. Nanti tipu-tipu saya biarin aja. Nah setelah dapat 7, 8, 10 paragraf, baru saya baca lagi. Oh ini ada salah ketik, ini pindah-pindah terus. Judulnya kok enakan ini ya, pindah judul. Jadi bukan jadi hambatan. Judul itu bukan jadi hambatan. Tapi memang judul nanti rohnya dari tulisan itu judulnya gitu. Seperti tadi saya nulis mengenai saya menghadiri suatu acara Rumah Sakit Polri ulang tahun. Seorang kepala rumah sakit bilang gaspol jangan kendor. Saya kasih judul itu. Gaspol jangan kendor. Itu kan lebih pada memberikan semangat kepada anak-anak. Itu judul tulisan saya. Tadinya bukan itu. Tadinya selamat ulang tahun Rumah Sakit Polri. Kan nggak dendam gitu ya Pak Narwendo. Tapi ketika gaspol ini banyak sekali yang memberikan apresiasi. Jadi jangan terpaku soal judul ya. Judul itu kasih apa aja dulu. Kadang-kadang nggak usah dikasih judul, nulis saja. Nah kebanyakan tulisan-tulisan kita yang mudah itu adalah reportase. Seperti Pak Rahmadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu yang kita tulis. Yang penting ada 5W 1H kan, semuanya udah paham. Sekarang menulis opini jarang saya. Opini sama kalau fiksi, puisi, pantun saya suka. Tapi saya lebih banyak menulis reportase, peliputan. Seperti Mbak Dewi itu banyak kan reportase kan. Saya kemana, saya tulis. Jangan tinggalin 5W 5H. Terus don't forget your document about your pictures. Anda berada di Pasar Terapung ya. Nah, saya dulu boleh jadi penulis, saya nyesel banget itu. Itu sebenarnya tulisan menarik gitu ya, Pasar Terapung. Pernah ya Pasar Terapung ya? Pernah. Saya udah 3 kali ke Pasar Terapung. Wah, nggak ketemu. Bu Andewi tadi di chat bilang ada anggrek tadi ya, Pak Dewi. Ya betul. Di Tanah Laut itu anggreknya, anggrek bulan. Iya. Dan itu sampai 6 bulan baru baru rusak. Ucup ya, baru ini ya, layu ya. Layu. 6 bulan. Ya, 6 bulan sampai 6 bulan. Ya, saking lamanya. Dan itu kan masuk ke anggrek terbaik se-Asia kemarin. Oh iya, itu kan bahan tulisan itu kan. Nah, tapi jangan lupa itu diabadikan diabadikan dalam motif sesirangan ya, kain sesirangan anggrek bulan. Anggrek bulan ada motif sesirangan. Nanti saya kirim ayah. Siap, terima kasih. Mbak Dewi udah sampai sana ya Mbak Dewi ya. Coba Mbak cerita Mbak. 2 kali. Dewi pernah. Sudah 2 kali. Saya yang belum melihat itu udang yang hidup di pohon. Oh, jauh Bu. Betul, jauh ya. Apa yang hidup di pohon? Udang. Ikan gitu. Yang hidup. Menarik gitu. Ditulis. Kan di air. Pohon Pak. Pohon anggreknya. Oh di pohon anggrek. Nah itu kan bahan tulisan ya, bahan tulisan ini. Saya nggak tahu itu, tapi dengan ada acara ini jadi tahu. Gitu. Jadi kan menambah wawasan pengetahuan kita betapa kekuasaan Tuhan itu beredar di mana-mana, itu harus kita siarkan gitu. Saya menulis pisang, menulis ikan walet, burung walet itu dari situ-situ aja. Ya silakan siapa lagi mau memberikan ini, tapi saya baca di chat ini, saya baca chat ya Pak Rahmadi ya. Saya baca chat aja. Ini ada apresiasi dari Bu Nur Astiah nih. Dia bilang, mohon maaf Pak, saya baru bergabung, jadi kurang memahami arah pembicaraan. Saya sangat bangga dengan Pak Rahmadi, Masya Allah, yang sudah banyak menghasilkan karya-karya. Mudah-mudahan Pak Rahmadi bisa memberikan bimbingan, arahan, tips dan trik
untuk saya dan teman-teman supaya kami bisa mengikuti jejak Bapak Rahmadi. Ini dari Ibu Nur Astia. Ini yang di satu daerah Pak ya, satu kampung? Bukan, mungkin satu provinsi aja. Satu provinsi, Masya Allah. Kalau perlu kita buat pelajaran khusus di sini, kita fasilitasi pakai fasilitas Zoom nih, kumpulin aja Pak. Mau tanggal berapa? Karena aplikasi Zoom di IPTD itu free, gratis. Oh ya, siap. Gratis. Silakan aja pakai sendiri, kasih tahu ya linknya apa, kita buatin tanggalnya berapa. Seperti saya kerjakan bersama-sama teman ID. Nah, nih, Bu, sudah terjawab Bu ya, Bu Nur masih ada di sini. Terus ada apresiasi lagi dari Ibu Fatul Janah. Nah, saya ucapkan selamat buat Pak Rahmadi dan tambah sukses terus beserta kawan-kawan penulis lainnya. Ini Bu Fatul Janah dari, oh ini ada, silakan Bu, langsung aja Bu. Langsung bicara aja. Unmute Bu. Mute-nya dimatikan, ya hidupkan. Langsung, nah itu dia, siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya selamat buat Pak Rahmadi ya. Mudah-mudahan tambah sukses terus dan tambah berkarya terus juga buat Tanah Laut. Saya bangga kok punya seorang penulis yang sangat terkenal gitu di Tanah Laut. Terkenal dan produktif. Iya, karena saya juga baru belajar kok dari Pak Rahmadi juga. Ya ini mohon izin Pak, saya punya sedikit pantun buat Pak Rahmadi. Silakan Bu. Ada teman baru nih, teman baru pantun. Di Kalimantan Selatan 1000 sungai, ekonnya kota Banjarmasin. Sambil silaturahmi, salam literasi, bedah buku bersama Pak Rahmadi Salman. Mantap. Itu aja Pak, terima kasih. Oh ya Pak Tamrin Dahlan, saya satu kota kok sama Pak Rahmadi, khususnya di Kota Pelaihari juga, Tanah Laut. Ibu guru juga Bu ya? Bukan, ibu rumah tangga, cuma penggemar beratnya Pak Rahmadi. Enggak. Kita undang ke ini.